Oke, adik-adik kelas 10 tentu sudah mengakses Classroom ya. Dan tentu petunjuk yang ada tadi di Classroom sudah dibaca dengan baik. Baik, Bapak langsung saja ya. Kebetulan hari ini kita masih mempelajari KD 3.3, yaitu mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, baik adik-adik, sebelum saya lanjut, pastikan suara headset adik-adik terpasang dengan benar, supaya suaranya jernih ya, kedengarannya jernih. Oke, baik. Adapun yang akan saya bacakan ini didengar dengan seksama, diulang kembali apabila pertanyaan mulai dari nomor 1 sampai nomor 5 itu adik belum menemukan jawabannya. Bisa diulang kembali sampai adik menemukan jawaban sesuai dengan pertanyaannya. Oke, untuk suara ini saya hanya akan membacakan materinya dan Anda sendirilah yang menemukan jawaban apa yang saya bacakan nantinya sesuai dengan pertanyaannya yang ada di Classroom tadi ya. Oke, baik, saya mulai ya. Ada di kelas 10, kamu pasti sudah tahu kalau bangsa Indonesia dihuni oleh banyak orang dari berbagai suku, agama, dan budaya yang berbeda. Lalu, penasaran gak sih? Perbedaan ini sebenarnya berasal dari nenek moyang yang berbeda juga, atau ternyata dari satu nenek moyang yang sama. Nah, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia memang selalu menarik untuk dibahas. Banyak teori yang mengatakan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia berasal dari Tiongkok, Melayu, bahkan Taiwan. Nah, kita akan bahas lebih jauh. Baik, yang pertama adalah teori Yunan. Oke, teori Yunan itu memberikan pernyataan bahwa isinya adalah menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, yaitu dari sebuah wilayah di Tiongkok Selatan. Oke, dulu banget ya. Kemudian seorang sejarawan yang juga seorang arkeolog asal Austria namanya Robert Baron von Hinnie pada tahun 1885 sampai 1968 pernah melakukan kajian mendalam terhadap kebudayaan megalitik di Asia Tenggara dan Pasifik. Beliau menyimpulkan bahwa pada masa Neolitikum ada sebuah bangsa yang bermigrasi dalam beberapa gelombang dari Asia Utara menuju ke Asia Selatan. Nah, migrasi tersebut membuat banyak manusia purba yang akhirnya mendiami pulau-pulau yang terbentang dari Madagaskar, yaitu Afrika, sampai dengan Pulau Chili. Nah, tapi apa benar begitu? Sayangnya, teori Yunan ini masih sangat lemah dan kurang akurat. Hal itu disebabkan karena teori Yunan ini cuma berdasar pada bukti-bukti kesamaan fisik, temuan benda-benda bersejarah yang mirip. Nah, yang kedua adalah teori pendekatan kebahasaan. Oke, ini yang kedua adalah pendekatan kebahasaan.
Adapun mengenai pernyataan dari teori pendekatan kebahasaan, yaitu keseluruhan bahasa yang digunakan suku-suku di Indonesia diketahui berasal dari rumpun Austronesia. Rumpun Austronesia. Nah, akar dari rumpun Austronesia sendiri pada awalnya berasal dari kepulauan Formosa, yaitu Taiwan, yang sudah berkembang sejak 6.000 tahun yang lalu. Kita lanjut. Terus apa hubungannya dengan asal usul nenek moyang bangsa Indonesia? Pendekatan kebahasaan ini menyatakan bahwa bangsa dapat ditelusuri melalui pola penyebaran bahasanya. Karena keseluruhan bahasa Indonesia berasal dari Austronesia. Saya ulangi, karena keseluruhan bahasa Indonesia berasal dari Austronesia yang berkembang di Taiwan. Ya, nenek moyang bangsa Indonesia pun kemungkinan besar berasal dari asal usul yang sama dengan bahasanya itu. Dari Taiwan, bangsa Austronesia kemudian melakukan migrasi, menyebar ke Filipina, Indonesia, Madagaskar, hingga ke wilayah Pasifik. Pendekatan kebahasaan pun melahirkan sebuah teori yang dikenal sebagai out of Taiwan. Baik, adapun teori selanjutnya adalah pendekatan genetika. Ya, pendekatan genetika. Adapun isi daripada pendekatan genetika adalah penelusuran asal-usul manusia berdasarkan dengan penelitian kromosom maupun DNA-nya. Itu ya isinya. Kemudian dari hasil penelitian tahun 2018 terungkap bahwa orang-orang Indonesia memang memiliki kecocokan genetika dengan bahasa Austronesia. Nah, berarti teori yang sudah kita dengar tadi bahwa bangsa Indonesia asal usulnya bahasanya yaitu dari Austronesia yang sebagaimana dari Taiwan dan berkembang di Taiwan. Sehingga ketika ada pertanyaan muncul, dari manakah asal usul bahasa Indonesia? Jawabannya yaitu berasal dari Austronesia yang berkembang di Taiwan. Nah, kesimpulannya mungkin ada yang akan bertanya, dari mana asal usul bangsa Indonesia? Walaupun Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya, ternyata kita memang dari satu nenek moyang yang sama. Jangan sampai kita sekarang malah terpecah belah ya. Ada yang katakan dari Afrika, ada yang katakan dari Amerika. Ternyata kita itu berasal dari Austronesia, asal usulnya yang tadinya migrasi ke beberapa negara. Oke? Nah, adik-adik, bacaannya sudah, dan saya rasa adik-adik pasti mendengarnya dengan sangat jelas. Kalaupun adik-adik belum menemukan jawaban mulai nomor 1 dan sampai nomor 5, silakan diulang-ulang kembali
videonya dan temukan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang ada di Google Classroom-nya. Baik, cukup sekian. Sebelum saya akhiri, jangan lupa absen khusus diisi di grup Mapel Sejarah Indonesia di WA. Saya ulangi, absen khusus diisi di grup Mapel Sejarah Indonesia lewat WhatsApp. Terima kasih. Semoga pekerjaannya hari ini berjalan lancar dan bernilai ibadah. Cukup sekian. Dan batas waktu pengumpulan saya tunggu sampai jam 9 malam. Jam 9 malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.